Oke. Oke, Kak Meki sedikit dong tanggapannya dari sisi dunia musik sendiri. Kak Meki kan sebagai penyanyi nih, Iya. melihat yang lagi rame, yang mana Dede Lesti lagi dilaporkan oleh Johnny Dores. Kak Meki menanggapinya seperti apa tuh, melihatnya seperti apa sih? Menurut aku sih kasihan sih sama Lesti sih. Soalnya itu kasus kan udah lama, maksudnya itu nyanyi udah lama, ngapain baru sekarang sih? Lagian menurut aku itu kan nyanyi di kompetisi ya. Ngapain Lesti yang disalin penyelenggara dong. Terus kalau dibilang Lesti nggak akan bisa ngetop kalau nggak gara-gara dari dia apa? Lagunya dia? Enggak lah, tau aku Lesti ngetop gara-gara lagu Kejora sih. Kayak gitu sih. Nah, ini kan lagi rame juga yang mana yang bicara tadi itu tuh kalau nggak salah itu asistennya si Yoni ya. Asisten apa? Asistennya Yoni Dores yang mengatakan bahwa Dede tuh nggak akan ngetop lewat lagu, sedangkan kita tahu ini Dede ngetop emang karena lagu si Kejora, makanya ada nama Lesti Kejora gitu. Gimana sih Kak melihatnya sampai ada statement sebenci itu atau itu aku sih agak lucu sih dengernya ya, karena aku tahunya Lesti itu bukan karena lagu itu, karena lagu itu malah aku nggak tahu loh. Aku tahu Lesti karena lagu Kejora itu, dan suaranya bagus, suaranya enak dari lagu-lagu single-single yang dia keluarin, bukan dari lagu-lagu yang orang itu maksud sih gitu sih. Aku secara dari kacamata yang aku lihat gitu. berarti bisa dikatakan ini salah sasaran ya pihak YD untuk melakukan Salah sasaran, kayaknya ada satu hal target yang pengen mereka capai aja sih. Salah banget sih. Apalagi kabarnya lagunya di tahun berapa? 2018 ya? Sebelum Dede pakai kerudung. Oh iya, kan lebih nggak masuk akal lagi, kenapa baru sekarang sih? Kenapa nggak ngomongnya langsung tuh ke penyelenggaranya? Kayaknya nggak masuk akal, di otakku nggak nyampe sih itu di situ. Sebenarnya kalau lihat Dede yang saat ini posisinya juga tidak menanggapi, itu hal yang sudah tepat juga menurut kita, atau memang pihak dari YD ini sendiri kan pengen banget nih direspon gitu, sedangkan kita tahu Dede udah punya kuasa hukum yang punya hak untuk menjawab. Boleh sih Lesti nggak usah menjawab, karena yang pertama juga dia udah punya kuasa hukum. Secara hukumnya boleh aja Lesti tidak menjawab, tapi memang kalau mau dijawab, aku aja dengernya aneh juga sih dituntutnya, nggak masuk di ininya aku. Tapi kalau nggak dijawab juga Lesti juga udah punya kuasa hukum, ya sah-sah aja. Yang dibuat itu nilai uangnya 1M, nah, tahu nggak? Dituntut 1M ya? Gila sih. Pokoknya semangat buat Dede nggak usah takut, semangat terus berkarya sama Rizky Bilar. Yang penting nanti kedepannya setiap nyanyi lagu apa aja pasti Lesti, Bilar, mereka pasti akan membayar royalti ke penciptanya kok, dengan sistem yang berlaku di undang-undang kita gitu loh. Tapi jangan yang kayak yang sekarang tuh agak aneh, ngapain tiba-tiba nyerang minta pertanggungjawaban Lesti sekarang nyanyi di tahun 2018 atau di tahun-tahun yang lama, kenapa baru sekarang? Dan itu harusnya ke penyelenggara juga, agak aneh banget sih begitu. Mungkin kedepannya gimana sih Kak, atau memang si pencipta ini minta sama pihak penyelenggara ketika memang si artis tersebut nyanyi di suatu event, atau seperti apa lebih tepatnya? Lebih tepatnya sih gini sih menurutku, besok patenkan dulu dari pihak undang-undang kita aturannya mau seperti apa. Seenggaknya kalau memang biar bekerja sama, seenggaknya kita sebagai penyanyi mengingatkan penyelenggara ini royaltinya bayar ya ke LMKN seperti yang berlaku ya. Tapi kalau undang-undang menyatakan langsung bayar ke pencipta langsung juga nggak ada masalah. Yang penting itu harus sah dulu secara undang-undang yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi jangan main sekarang tiba-tiba nyerobot gitu kayaknya kasihan juga penyanyinya gitu loh. Harus bekerja sama lah. Itu membandingkan kayak Pak Haji Roma aja dinyanyikan lagunya nggak seperti pihak YD gitu. Seperti pihak siapa? Nggak seperti Yoni Dores gitu, maksudnya yang udah punya nama Haji Roma Irama aja gitu. Kakak menanggapinya seperti apa sih Kak? Dari pihak YD ini bisa disebut sebagai kayak pansos nggak sih, atau seperti apa? Gimana? Iya kan Haji Roma Irama kan lagunya banyak nih dinyanyiin, tapi dia nggak melakukan yang kayak menuntut hak cipta, royalti atau sebagainya gitu. Berbeda dengan si YD ini. Nah menurut kakak
langkah yang dilakukan si Dede ini kayak memang dia butuh cuan kah atau memang pansos atau seperti apa menurut? Oh, aku sebenarnya kalau itu sih aku nggak tahu, pasti ya dia yang lebih tahu. Kalau mau pansos semua bisa saja terjadi. Kalau butuh cuan semua juga bisa itu terjadi gitu loh. Jadi ya gimana ya, berbuatlah sesuai dengan yang berlaku di undang-undang aja, kayak gitu sih, kayak gitu aja sih intinya. Pokoknya buat Dede Lesti semangat terus, tetap berkarya, maju terus. Rizky Bilar selalu mendukung kamu. Pokoknya lakukan yang terbaik, suara kamu bagus, jangan drop. Pokoknya nanti bersikaplah sesuai dengan aturan undang-undang, maunya seperti apa pembagiannya untuk pencipta lagu, untuk penyanyi. Ya udah, kita ikut aturan yang berlaku aja.